Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Meskipun tidak seperti Meriam Bellina, tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus, Bu. Insya Allah akan tampak seperti melebihi Meriam Bellina, karena itu hakikatnya adalah bidadari surga. Kan begitu, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muslimun, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Ada ketentuan ini, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum min yakhlil. Jadi agama seseorang itu bisa dilihat dari agama temannya. Maka kalau ingin mengetahui agama seseorang, lihat siapa teman-temannya dia. Ibu-ibu, bapak-bapak punya anak gadis, ada yang deket-deket, atau ada orang ketiga atau perantara, apa Pak? Pangadek Pak namanya. Pangadek saya tanya lagi Pak Rendra, beda orang saya nanya anaknya sambian, siapa dia? Si A. Baik, si A. Pak Rendra nggak langsung oke, tapi Pak Rendra akan lihat dulu dia ini orang mana, rumahnya di mana, pergaulannya sama siapa saja. Dari pergaulannya ini aja sudah menggambarkan, Pak. Berarti kurang lebih dia agamanya seperti itu, kurang lebih dia perilakunya seperti itu. Dari pertemanan ini sudah cukup untuk melihat kalau dia temannya adalah teman-teman yang suka ke masjid gitu. Wah, ini sudah jaminan. Meskipun belum sampai cukup di situ, ya harus diteliti lebih mendalam. Tapi konsepnya kalau dalam Islam itu, kalau ada orang yang datang melamar putrimu dan engkau yakin dengan agama dan akhlaknya, maka berikanlah. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu punya anak putri, ini patokannya hanya dua itu, agamanya, yaitu tauhidnya, keimanannya, dan perilakunya. Dan ini bisa dideteksi dari pertemanannya. Jadi syaratnya hanya itu. Tidak perlu syaratnya dia anaknya siapa, terus dia punya apa, dia lulusan apa, dia kerja apa, penghasilannya berapa. Tidak perlu itu, Pak. Kalau punya anak perempuan, asalkan yakin dengan keimanannya, tauhidnya sudah mantap, juga akhlaknya juga baik, meskipun dia belum punya pekerjaan, meskipun dia belum punya deposito misalkan, ya itu berikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syaratnya hanya dua, agama, karena agama itu landasan, ya, kemudian keimanan, tauhid itu, kemudian akhlaknya, bagaimana kesehariannya. Pengetahuan agamanya oke, tapi akhlaknya juga, ya jangan, Pak. Tapi kalau punya anak laki, itu sarannya adalah perempuan itu dinikahi atas dasar cari 4 kriteria: lijamaliha, limaliha, lijamaliha, liashabiha, litiniha. Lihat wajahnya cantik apa enggak, kemudian hartanya dia orang kaya apa bukan, kemudian bagaimana keturunannya, orang seperti apa keluarganya, kemudian agamanya, baru agamanya. Jadi kalau orang laki cari istri itu memang sarannya 4 itu. Tetapi apabila kau mengutamakan agamanya, maka ketiga-tiganya akan patoro.
Jangan dijadikan kriteria utama itu cantiknya. Kalau sudah cantik, ambil sudah. Tak hitung lagi bagaimana agamanya, bagaimana yang lain-lainnya. Itu akan terjebak. Ternyata setelah dinikahi, wah, tak tahu rumah tangga, tak tahu masak, punya anak tinggal tiktokan. Beda Pak? Beda Bu? Beda. Selake lako pas Paleman pulang, anaknya menggigil demam, ibunya kemana? Tanda ibunya tak tahu kemana. Pulang-pulang ditanya dari teman tiktokan misalnya. Wah, ini cantik orangnya. Ini kalau laki-laki memilih perempuan, boleh. Cantik itu perlu. Cari istri cantik perlu Bu. Cari istri kaya cek perlunya. Cari istri anaknya orang ningrat cek perlunya. Dan yang paling perlu adalah agamanya. Maka fasfar fitatitin taribat yadat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila engkau menitik beratkan pada agamanya, maka akan selamat. Tiga-tiganya patoro. Meskipun tidak seperti Meriam Bellina, tapi agamanya bagus, akhlaknya bagus Bu. Insya Allah akan tampak seperti melebihi Meriam Bellina. Karena itu hakikatnya adalah bidadari surga. Kan begitu Bu. Nah, jadi jangan khawatir ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibu jangan, pasti tidak khawatir. Yang punya anak yang tidak seperti Nika Ardila wajahnya, tidak seperti Paramita Rosadi wajahnya, tak usah bingung Bu. Pabeci agamanya, hafalkan Qur'annya, akhlaknya pabeci. Pasti nanti laki-laki yang baik akan mendapatkan baik. Perempuan sejuba akan mendapatkan suami sejuba. Itu pasti sudah hukum Allah, hukum alam, sunatullah. Berapa Ustaz? Beda orang saya benci cek redina, benci alim, tapi suaminya benci. Diinjau. Hakikatnya sebenarnya itu sudah sesuai. Apakah laki-lakinya itu tidak baik beneran, atau yang suatu saat akan dijadikan baik oleh Allah, atau yang perempuannya ini seolah-olah saja kelihatan sangat baik, itu bisa. Atau sebaliknya, laki-lakinya baik, perempuannya tak baik misalkan. Itu saja. Apakah yang laki ini sebenarnya tampaknya saja baik. Jadi perjodohan itu sudah sesuai sebenarnya. Karena hukumnya tadi itu, laki-laki yang baik hanya akan mendapatkan perempuan yang baik, dan yang perempuan yang laki-laki yang tidak baik akan mendapatkan perempuan yang tidak baik. Ini perlunya kita membersamai orang-orang yang siddiq. Punya anak sudah sekolah, dipesen nih Bu, mon main-main nak, mon dulinan, mon kopean misalkan, mon kerja kelompok dengan teman-teman saya tidak bengal misalkan, dicari dengan teman-teman saya tak suka bohong itu. Karena kejujuran itu menular Bu. Sebagaimana kejujuran menular, kedustaan itu juga menular. Ini yang bahaya. Maka perintahnya Allah, kunu ma'as shodiqin, bersamailah dengan orang-orang, bersamailah orang-orang yang jujur, karena kejujuran itu nanti akan menular. Kalau ayat ini mau diantitesakan, maknanya adalah kita dilarang membersamai orang-orang yang kadzib atau orang-orang yang pendusta. Kalau diperintahkan untuk membersamai orang-orang yang jujur, berarti kita dilarang membersamai orang-orang yang dusta. Karena kedustaan itu, sifat pembohong itu akan menular tuh. Nyaman bohong itu, yang segala sesuatunya bisa dikelabui, itu rasanya nyaman. Kalau orang sudah terbiasa bohong, tidak bohong itu sakit kepala, bukan? Dan kebohongan itu cenderung akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan baru. Ini yang musibah besar. Ini ya. Jadi itu perintahnya Allah yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini, dalam ayat pertama. Terus kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dinyatakan bahwasanya was-shadiqina was-shadiqati. Ini disebutkan orang-orang yang jujur di antara kaum lelaki dan orang-orang yang jujur di antara kaum perempuan.
Maknanya hanya dipenggal di sini. Imam An-Nawawi hanya ingin menunjukkan bahwasanya kewajiban untuk jujur itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Juga larangan untuk tidak jujur atau kadzib atau dusta berlaku bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Termasuk dampaknya apabila jujur itu akan mendapatkan kebaikan, itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan apabila tidak jujur, kadzib, itu akan terjerumus dalam keburukan-keburukan yang akhirnya akan masuk neraka. Itu juga akan berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Karena ada orang yang berasumsi, pepatah Jawa itu mengatakan mon orang bebini paneka, kalau orang perempuan itu surga nunut neraka katut. Di Pandura ada Pak pepatah itu. Jadi surga nunut neraka katut. Apa kata suaminya? Kalau suaminya itu orang alim, orang soleh, nanti dapat surga. Ya istrinya Pak Toro, Pak nyaman, mau tak ibadah kan nggak ibadah sendiri, masa mau ikutan. Kalau suaminya ini bengal, tak ibadah, masuk neraka, ya istrinya ikut masuk neraka. Dalam penganalisaannya memang betul bahwasanya kalau suaminya itu baik, bagus agamanya, terus kemudian dia mampu membimbing istrinya, maka istrinya akan patorok masuk surga. Dan kebanyakan juga, tidak semua, kebanyakan juga kecenderungan wanita itu lebih lemah hatinya dalam hal keimanan. Makanya wanita itu tidak bisa dijadikan saksi. Saksi itu kalau wanita derajatnya 2 dibanding 1. Kalau saksi laki-laki itu 1 orang, kalau perempuan harus 2 orang. Nah, perempuan ini cenderung lemah, cenderung ikut suami. Lulusan pondokku, hafal Al-Quran tuh. Ini fakta, tapi ya, tentu tidak saya sebutkan namanya siapa, orang mana. Lulusan pondok hafal Quran, perempuan. Pas kemudian pulang sambung sama temen SMP-nya, teman sekolahnya masa kecil, sehingga dia tak lebur di agama. Pekerjaannya rias apa itu, bikin dekor-dekor begitu. Nah, sholatnya Allah alam, sholatnya Allah alam. Jadi suami istri ikut bu, ya yang perempuan dari hasil mondoknya, hasil hafal Qurannya itu tidak diterapkan untuk profesi di dalam Al-Quran, misalkan ngajar ngaji lah, enggak, sudah jadi tukang ronce itu. Ronce apa? Merangkai kembang-kembang untuk keperluan dekorasi itu. Allahu a'lam apakah kemudian sholatnya terjaga atau tidak. Yang pasti tidak ada alokasi waktu dalam 24 jam dalam rumah tangga dia itu untuk murojaah atau untuk menghidupkan Al-Quran hafalannya itu. Kan ini musibah. Jadi kalau punya anak perempuan, kita mudah-mudahan ingat dan kita dikuatkan oleh Allah. Lihat akidahnya, lihat agamanya. Karena anak kita itu akan patuh. Anak perempuan kita itu akan ikut. Kalau selama dia belum menikah, ini orang tuanya bisa mendampingi. Mantak sholat, suruh sholat, mantak ini difasilitasi, diingatkan terus. Tapi ketika sudah menikah atau dinikahi orang tua sudah lepas. Kalau kita tidak tepat di dalam mencarikan suami atau tidak selektif di dalam melepaskan anak kita, itu musibah.